Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah hadir di pertemuan kita kali ini. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kansa dari Jawa Tengah. Nah, pada pertemuan kita ini, kita bakal belajar bahasa Prancis dari yang paling dasar banget, yaitu alfabet ABCDE dan yang dasar banget lah alfabet. Nah, kita akan belajar bareng Kak Radit dari Denpasar. Kak Radit, halo. Halo semuanya, putus-putus nggak ya? Dengar. Putus atau? Oke teman-teman, nanti dimohon. Putus-putus, clear ya? Clear. Oke teman-teman, nanti dimohon untuk tertib menyimak dengan baik. Teman-teman bisa siapin cemilan ataupun alat tulis, atau teman-teman nanti bisa screenshot aja. Dan kalau yang baru bergabung, dan teman-teman dimohon untuk mengikuti dengan baik ya. Siap, Kak. Oke. Yang baru bergabung, silakan bisa mengikuti. Kalau gitu, semuanya, kita mulai aja ya. Monggo Kak Radit. Tes. Oke, halo. Tes. Oke. Bonjour semuanya, selamat siang ya. Selamat siang. Ini kelas pertama. Semoga nanti kalian bisa mengisi feedback mungkin Kansa setelah adanya kelas ini, mungkin apa yang bisa saya perbaharui atau mungkin saya revisi nanti untuk di pengajaran saya ya. Sebelumnya perkenal, nama saya Raditya Margifari. Saya bisa dipanggil Radit. Saya sekarang masih SMA, saya kelas 12 SMA. Nah, untuk saya di Denpasar, Bali, tepatnya di Denpasar Selatan, dan saya ini dia profil saya mungkin sedikit. Kalau kalian mau nanya-nanya mungkin apapun itu boleh, bisa di WhatsApp juga, di Telegram di 0821 4595 137 ataupun di Instagram di @rdwlghv. Kalian jangan manggil kakak ya, karena saya masih muda juga. Oke, sebelumnya kali ini tujuan pembelajaran dari kita ini adalah untuk mampu mengetahui cara mengeja update dalam bahasa Prancis. Selanjutnya, mampu mengenal berbagai aksen dalam bahasa Prancis, mampu membaca suatu kata dalam bahasa Prancis dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu mampu membaca kata demi kata dalam bahasa Prancis dengan baik dan benar. Sebelum itu, teman-teman boleh perkenalan diri dulu. Kalau mau ada yang ingin perkenalan diri, mungkin dari
Di sini berapa orang? 36 ya. 35, mungkin ada teman-teman yang mau perkenalan diri, mungkin dari oke, nanti saja ya mungkin ya. Kita Ayo yang guys. untuk pelajaran hari ini yaitu lettre de l'alphabet. Letter itu abjad-abjadnya, jadi kita akan belajar tentang cara membaca abjadnya dari A sampai Z. Kemudian ada les voyelles et les consonantes, itu les voyelles itu adalah huruf vokal, dan juga les consonantes itu adalah huruf konsonan. Selanjutnya ada les accents en français, jadi aksen-aksen ini yang membantu kita dalam membaca suatu kata, entah kata, kalimat, ataupun huruf dalam bahasa Prancis sendiri. Nah, untuk itu kita ke pelajaran pertama kita, yaitu les lettres de l'alphabet. Nah, ini kita mulai, ini adalah huruf A. Cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia, A, seperti dalam kata apa, aku, siapa, mereka, dan lain-lain. Dan contoh dari katanya adalah dalam bahasa Prancis itu adalah arbre. Arbre itu adalah pohon. Dan dia di sini, arbre itu maskulang. Jadi di dalam bahasa Prancis itu ada nominalisasi seperti di Jerman juga. Cuman kalau di Jerman kan ada maskulin, feminim, sama neutral ya. Kalau di Prancis cuman maskulang dan feminin. Dan arbre itu adalah masuk ke maskulang. Jadi jadi l'arbre, karena dia hurufnya A, I, O, E, O, ataupun H, biasanya langsung digabung jadi l'arbre kalau versi kata utuhnya ya. Ini adalah cara membacanya, saya ulangi lagi, A. Cara membacanya adalah A, seperti siapa, apa, Anda, dan selanjutnya. Dan lain-lain, mohon maaf ya. Selanjutnya ada huruf B. Di sini bacanya B. B juga seperti bahasa Indonesia, B seperti beta, seperti beta, dan juga seperti mungkin teman-teman lain mungkin bisa memberikan contoh dalam bahasa Indonesia, teman-teman lain mungkin ada contoh lain. Dan kata yang menggunakan bahasa Prancis dari huruf B sendirinya adalah kata bonbon. Bacanya bonbon, yaitu dalam bahasa Prancis yaitu permen. Permen di sini memiliki nominalisasi yaitu le, dia adalah maskulang, jadi le bonbon. Biasanya kalau yang belakangnya on itu biasanya la. Mohon maaf, le. Nah, ini bacanya sekali lagi saya ucapkan B. 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 Nah, selanjutnya teman-teman boleh saya lanjut ya. Ini hurufnya adalah C. Huruf C dalam bahasa Prancis bacanya adalah C. Seperti bahasa Inggris C. C. Kalau di eja C. Mohon maaf. C. Contoh kalimatnya adalah cafe. Cafe dalam bahasa Prancis coffee. Jadi cafe di sini yang ada di Inggris itu merupakan serapan dari bahasa Prancis. Karena dulu Prancis dan Inggris sempat bersatu ya dalam sejarah ya, sehingga mungkin ada campur tangan dari bahasa Prancis, sehingga mungkin ada beberapa kosakata, beberapa vocabulary dari bahasa Inggris itu yang merupakan dari bahasa Prancis. Contohnya cafe, selanjutnya ada, kalau tulisannya kalian pernah lihat rendezvous itu rendezvous itu bisa kalian temukan di RSVP, répondre s'il vous plaît, itu yang artinya mohon dijawab itu biasanya ada di undangan-undangan RSVP. Nah, gitu. Itu contohnya ya, dari serapan bahasa Inggris dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Ini hurufnya lagi saya tekankan nih, cara bacanya adalah C. Seperti setan, habis itu selasar, C, dan sebagainya. Selanjutnya ada huruf D. D dalam bahasa Prancis cara membacanya adalah D. 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 Nah, contoh katanya adalah dat. Dat itu bahasa Prancis dari kurma. Date, ya, dat.
Kalau bahasa Inggrisnya kan did ya. Kalau bahasa Perancisnya dat. Dat ini la dat. Dia adalah feminin. Untuk pluralnya adalah les dat. Selanjutnya, ini kita menuju ke huruf E. Kalau kalian pernah, apa ya, bahasa Jawanya gelegean ya. Bahasa Jawanya bersendawa. Nah, cara ngomong E-nya ini adalah E. Ya, E. Ini bacanya ngomongnya huruf E-nya itu adalah E. 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 Seperti eram, esa. Goyang-goyang. Apalagi ya, mungkin teman-teman bisa sebutkan contoh-contoh lain yang dalam bahasa Indonesia yang bunyi pelafalannya seperti huruf E. Nah, bahasa Perancisnya untuk dalam kata yang biasanya menggunakan huruf E itu salah satunya adalah air dalam bahasa Perancis. Tapi bacanya bukan E, au, tapi bacanya O. Mungkin nanti kita akan membahas cara baca dari ini karena ada gabungan-gabungan kata yang belum tentu hurufnya cara bacanya itu sama dengan hurufnya. Jadi mungkin di pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas cara membaca bila ada gabungan antara voyel atau vokal dan konsonan atau vokal dengan vokal ataupun konsonan dengan konsonan. Sekali lagi ini cara bacanya adalah bukan E ya. Kalau E nanti pembahasan selanjutnya. Oke, kita ke huruf F. Cara bacanya sama seperti bahasa Indonesia F. Ini hurufnya cara membacanya adalah F. 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 Nah, contoh kata atau contoh benda yang menggunakan huruf F ini salah satunya adalah bahasa Prancis dari keju, yaitu fromage. Fromage itu adalah bahasa Prancis dari keju. Dia itu le fromage, dia itu maskulin. Kalau di pluralnya itu le fromage. Huruf F, ingat lagi cara membacanya itu bisa F. F, F, F. Oke, selanjutnya ini adalah G, huruf G. Cara membaca huruf G ini agak unik ya. Ini bukan angka 3, mohon maaf teman-teman. Ini adalah seperti baca J, tapi dimendesiskan Z, jadi Z. Cara membaca huruf G itu Z. Bukan, tapi Z. Jadi J-nya mungkin dimendesiskan ya. Ataupun kalau teman-teman kesusahan dalam pelafalannya, kalian bisa juga membacanya dengan Z. Itu masih kompromikan, masih diterima oleh telinga orang Prancis, kata gue gitu. Jadi bisa kalian Z ataupun J. Jadi Z ataupun J. Ini pelafalan ini akan huruf J, itu nanti cara membacanya adalah J. Contoh benda yang memakai huruf G dalam bahasa Prancis salah satunya adalah es krim, yaitu gelas. Gelas itu la, feminin dia. Kalau pluralnya dia le glace. Ini saya ulangi lagi, cara membaca huruf G-nya adalah J ataupun bisa Z. Kalau kalian teman kesusahan, Z, cukup Z saja. Sebelumnya sampai G di sini ada yang kesusahan? Ataupun saya kecepatan, mungkin saya bisa ulangi lagi. Silakan teman-teman bisa menyampaikan ya. Ada kesusahan? Lewat mic atau lewat chat. Bisa, kalau mau nyalakan speaker juga nggak apa-apa? Atau dari chat aja juga nggak apa-apa, guys. Ya, nggak apa-apa. Nanti Kak Kansa minta tolong kalau misalnya ada yang dari chat mau tanya, bisa diutarakan, dibicarakan ya, soalnya saya masih menggunakan screen ini ya soalnya. Mohon maaf. Oke, Kak. Halo Kak, Ya. permisi sebelumnya. Iya. Saya Nur Hikmah ini. Kan saya pernah belajar sedikit tentang bahasa Jerman dan penghafalan kata J-nya tadi hampir sama kayak salah satu huruf bahasa Jerman. Ya, Nah, itu kalau misalnya
aksennya tuh gimana ya Kak? Habis juga tadi agak sedikit kecepatan di Oh, huruf A dan B-nya gitu. Terima oh iya kasih. iya ya, mohon maaf ya. Untuk aksen sendiri nanti mungkin kita akan membahasnya di pembahasan selanjutnya, yang pastinya masih di hari ini ya, pembahasan hari ini. Karena untuk aksen sendiri kita akan membahasnya di terakhir karena kita harus mengetahui dulu cara membaca hurufnya, karena kalau nggak bisa baca hurufnya nanti mungkin agak kesusahan dalam membaca kata, karena mungkin ada beberapa kata yang ini mungkin teman-teman linguistik mungkin bisa bantu. Jadi ada mungkin gabungan kata ya, gabungan huruf ya dari antara entah vokal dan konsonan atau vokal dan vokal atau vokal dan mohon maaf, konsonan dan konsonan itu ada cara membacanya sendiri. Jadi setiap huruf itu harus meskipun nggak semua huruf ya nanti ya dilafalkan, diucapkan. Jadi ya ini hanya sedikit gambaran saja. Mungkin teman-teman bisa lebih lanjut lagi, teman-teman bisa buka di channel YouTube-nya Kak Ica Ayu, boleh. Di sana mungkin lebih jelas karena di sana mungkin lebih, soalnya Kak Ica kan nikah sama orang Prancis ya, jadinya jadi mungkin bisa lebih kenalan sama Perancisnya lebih dekat. Mungkin salah satu channel YouTube yang buat kalian bisa belajar bahasa Prancis adalah channelnya Kak Ica Ayu. Itu kalian bisa search juga ya. Mungkin tadi katanya teman kita tadi A-nya kecepatan ya. Nah, mohon maaf ini huruf G ya. ya cara bacanya A ini seperti A biasa. Kita seperti apa, kita, kamu. A-nya seperti A biasa. Seperti mungkin kalau mungkin bahasa yang belajar bahasa Jerman, ya juga bacanya juga A. A dengan mulut terbuka. A bukan tapi A gitu. Untuk huruf B-nya sendiri, untuk cara membacanya adalah B. B, B, tapi bedakan nanti kalau ada aksennya nanti mungkin nadanya lebih berbeda ataupun cara membuka dalam mengeluarkan suaranya itu berbeda. Jadi untuk aksen mungkin di selanjutnya tadi selanjutnya di G ya, di G. Iya, Kak, ya. G ya. G ini memang cara bacanya mirip bahasa Jerman ya, karena saya juga belajar bahasa Jerman. G ini kalau mungkin teman-teman kalau memang bisa melafalkannya memang seharusnya J. Jadi ini adalah huruf sendiri ya. Ini di International Phonetic Symbols. Jadi untuk masing-masing pelafalan huruf itu ada simbol-simbol sendiri untuk memudahkan kita sebagai pelajar untuk bisa memahami gimana sih cara membaca huruf atau kata. Itu sudah ada simbol-simbol tersendiri. Nah, untuk simbol ini memang cara membacanya adalah Z atau J. Jadi ini jadi seperti J atau Z yang didesiskan Z, gitu. Cara membacanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Tidak ada? Nggak ada ya, guys? Nggak ada ya? Oke, mungkin boleh lanjut ya, Kak? Ya, oke. Siap. Selanjutnya ini ada huruf H. Huruf H ini juga salah satu huruf yang spesial karena bacanya bukan H, tapi ash. Seperti ASH. Kalau bahasa Inggrisnya debu ya, bahasa Inggrisnya debu dalam bahasa Inggris kan ash. Tulisannya, cara bacanya juga seperti itu. Untuk simbol ini bacanya sh, SH, sh. Jadi bacanya ash. Bukan as, tapi ash. Ash. Seperti itu. Nah, untuk contoh benda, kata benda yang menggunakan huruf F, salah satunya adalah hotel. Hotel dalam bahasa Perancis itu adalah hotel. Jadi nanti mungkin ada saya kasih tahu beberapa huruf yang tidak boleh dibaca entah depan ataunya ya. Jadi cara membacanya adalah ash. Ash. Ash.
Ya, ash. Jadi, sama seperti bahasa Indonesia, ini huruf I, bacanya tetap I. I, 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 I. Bukan I, tapi I biasa. Bukan I atau I, ataupun I. Jadi jawab ini ada bacanya I biasa seperti bahasa Indonesia ya, I. Dan contoh dari kata benda yang menggunakan huruf I yaitu bahasa Perancis dari pulau, yaitu il. Nah, di sini ada aksongnya, nanti mungkin selanjutnya kita akan belajar tentang aksong ya. Selanjutnya ada huruf J. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ini bacanya Z ataupun Z atau Z. Jadi bacanya huruf J dalam bahasa Perancis di eja J. J atau Z. Kalau kalian memang kesusahan, bisa Z atau J. Nah, untuk contoh kata benda yang menggunakan huruf J itu adalah bahasa Perancis dari ham. Ham itu daging babi ya. Bahasa Perancisnya adalah jambon. Jambon itu dia maskulin, jadi le jambon. Kalau mau dipluralkan jadinya le jambon. Mungkin nanti kita selanjutnya mungkin belajar nominalisasi. Selanjutnya ada huruf K. Cara pelafalan huruf K sendiri ini sama seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Jerman ya, K ya. Benar ya? Mungkin ya, K. Bacanya K. Hurufnya sama seperti bahasa Indonesia. K, seperti kayu, kaki, kamar, karam, kapal. Jadi bacanya K. Tidak ada penambahan nada, tidak ada penonjolan huruf, jadi K. K. Nah, untuk contoh kata benda yang menggunakan huruf K itu adalah bahasa Perancis dari kanguru. Bahasa Perancisnya juga cara bacanya kanguru. Kanguru. Bukan kangguru ya, kanguru. Oke. Selanjutnya ini adalah huruf L. Huruf L-nya di sini, E-nya tidak sembarang L, tapi L. Di sini E-nya, jadi di sini E-nya muncullah dari di sini suaranya. L. Bukan L, tapi L. Jadi seperti mungkin kalau kalian kesusahan mungkin bisa aja L seperti biasa kayak L bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya L ini untuk seperti ini E-nya itu E ya, E bukan E tapi E. Jadi L. Jadi seperti itu cara bacanya adalah huruf L adalah L bukan L tapi L. E bukan E. L gitu. Untuk kata bendanya yang menggunakan huruf L dalam bahasa Prancis itu bahasa Prancisnya susu. Seperti bahasa Prancisnya susu yaitu adalah le. Bacanya le, bukan light, bukan late, bukan lait. Jadi bacanya le. Le itu maskulin, lele. Jadi kalian untuk le plural, untuk pluralnya namanya lele. Bukan lele ikan ya, lele. Nah, selanjutnya ada huruf M. Nah, huruf ini seperti saya bilang tadi, E-nya dibacanya bukan E tapi E. Seperti orang di LGN ya, kalau mungkin biar bisa ingat. Jadinya M. M ini bacanya huruf M ini M. Bukan M tapi M. Nah, kata benda yang menggunakan huruf M adalah bahasa Perancis dari toko atau kedai atau kios. Bisa bahasa Perancisnya adalah magasin. Ini dia nominalnya dia maaf. Magasin ya. Magasin itu le magasin, dia pluralnya le magasin. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut?
Teman-teman mungkin ada pertanyaan? Ya kan bisa diulang lagi, Cak. Masih kurang ngerti. Yang mana? Yang mana? Mohon maaf. Yang M. Apa dari ulang? Bagaimana? Yang M tolong diulang lagi, soalnya masih kurang ngerti. Oh ya, boleh, boleh, boleh. M ya? M ya? M atau L? M, Kak. M atau L? Mohon maaf. M? M. Ya, M. Oh, M. Bacanya M. Jadi, M bukan M. Kalau M itu nanti ada aksongnya ke atas. M itu namanya egu, itu aksong egu yang ke atas. Nah, ini untuk huruf yang ini bacanya bukan E tapi E. M, 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 M. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa sih M, cuman E-nya jangan terlalu M, nanti jadinya kayak dikasih, jadi kayak hurufnya bukan M tapi EM jadinya. Dan itu dipakai aksong yang ke atas namanya aksong egu. Gitu. Ini hurufnya bacanya M, M, bukan M tapi M, 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 bukan M, bukan M tapi M, 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 M. Ada lagi pertanyaan mungkin? Gimana Kak Zahra? Atau yang lain? Mungkin Monggo. teman-teman yang lain? Monggo. Atau saya kecepatan? Atau bagaimana? Boleh? Ayo, ayo. Gak apa-apa? Ya, Nggak ada guys. ya? Halo? Oke, mungkin Kalau kita lanjut dulu, Kak. lanjut ya? Oke, lanjut ya. Lanjut, Kak. Kita ke... Ya, halo? Lanjut. Oke, oke deh. Kita ke huruf N ya. Huruf N ini cara bacanya bukan N, tapi N. N. Seperti yang tadi saya bilang, ini E-nya bukan E, tapi E. Jadi N. 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 Bukan N, tapi N. 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 Nah, contoh kata benda yang menggunakan huruf N awalnya, yaitu salah satunya adalah bahasa Perancis dari malam, yaitu nui. Bacanya nui, bukan nuit, bukan nawit, bukan nawi, apa nuit. Jadi bacanya nui. 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 Nui itu nominalisasinya itu adalah feminan, la nui. La nui untuk pluralnya bisa lenui. Lenuit. Ya, itu nanti kita akan membahasnya untuk cara membacanya ya. Oke, selanjutnya ini huruf O. Di sini O-nya O biasa, O, bukan O, O, tapi O biasa, O. Kayak O, gitu. Ini bacanya O. Karena kalau O, itu nanti dikasih circumflex. Yang hurufnya ada atas, kayak payung begitu, atau segitiga di atas itu. Jadi itu lebih ke pelafalan, jadi nanti berbeda cara bacanya. Ini bacanya O, 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 O. Nah, O. Bacanya O, O. Nah, untuk kata benda yang menggunakan huruf O di awalnya, salah satunya adalah bahasa Perancis telur. Bahasa Perancis ini bukan OF atau OF, bacanya EF. EF. EF, bacanya EF. EF. Ini karena ada kesalahan. Ini OE-nya, jadi untuk ada beberapa huruf di Prancis, kalau misalnya ada huruf O dan E, biasanya hurufnya bergabung begitu, nanti kalian bisa cari di Google ya, huruf OE-nya itu seperti apa, atau mungkin nanti kita di akhir sesi nanti saya seperti apa sih OE yang bersatu itu hurufnya, jadi O-nya tuh nempel gitu. Jadi makanya namanya OF.
Nah, untuk of itu dia adalah maskulin. Dia karena hurufnya O, jadi ada O, jadi dia menggunakan aksen pakai apostrof. Love, love, love untuk kata aslinya. Untuk pluralnya adalah les œufs. Les œufs. Oke, selanjutnya adalah huruf P. Huruf P-nya ini biasa. P, cara bacanya adalah P, 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 P. Bukan P, bukan B, tapi P. Karena kalau beda nada, itu beda artinya dan juga beda aksennya ya. Ini bacanya P. P, P, bukan P, bukan P, tapi P. Datar saja E-nya P. P, P. Nah, kata benda yang menggunakan huruf P di awalnya adalah bahasa Perancis dari apel, yaitu pomme. 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 Nah, untuk bahasa Perancisnya kentang juga pomme, tapi ditambahkan dengan de terre. Pomme itu sebenarnya aslinya buah. Pomme, pomme, pomme. Kalau bahasa Perancisnya kentang itu pomme de terre. Kenapa pomme de terre? Karena dia bentuknya kayak apel ditanam di tanah. Terre itu tanah ya. Jadi kalau mau nginget bahasa Perancisnya kentang itu ingat-ingat aja apel, tapi ditambahkan dengan tanah. Gitu. Selanjutnya kita ke, nah ini dia yang susah. Huruf Q. Huruf Q ini cara membacanya adalah bisa Q, kalau memang kesusahan. Tetapi yang lebih tepatnya adalah Q. Q. Di sini Y-nya ini bukan bacanya Q, tapi lebih ke mau ngomong U, tetapi mau ngomong Y, mohon maaf, mau ngomong Y, tapi lebih ke U. U. Q. 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 Bisa? Mau Q aja nggak apa-apa sih. Q atau Q boleh. Q. Q. Atau mau Q tapi Y-nya dihilangin, U-nya lebih ke dimonyongin. Q. 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 Mau Q boleh. Mau Q boleh kalau memang kalian kesusahan. Dan itu orang Prancis masih bisa menerimanya. Q. Bacanya Q. 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 Kalau emang nggak bisa, Q aja nggak apa-apa. Tapi U-nya lebih dimonyongin. Q. 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 Atau Q. Q. Q boleh. Nah, untuk kata benda dari bahasa Perancis yang depannya menggunakan huruf Q adalah bahasa Perancis dari peron. Peron di stasiun namanya quai. Makanya kalau kalian nyari-nyari di Google, ada Quai d'Orsay. Quai d'Orsay itu adalah stasiun, mohon maaf, peron tersibuk di stasiun di Perancis yang namanya Gare de Lyon. Namanya ada salah satu peronnya namanya Quai d'Orsay. Itu yang paling sibuk dan yang paling besar peronnya yang ada di Gare de Lyon. Nah, selanjutnya ada huruf, huruf R. R di sini mungkin kalian sudah mengetahui bagaimana susahnya, nggak susah sih sebenarnya, bagaimana cara membaca R. Kalau memang kalian nggak bisa, cukup membacanya R saja, karena itu masih dimaklumi ya. R. Cuman kalau secara yang benernya ya, R itu bacanya adalah R. 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 Jadi R-nya itu tidak menonjol, bukan R, tapi R. 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 Jadi kalau mungkin kalau teman-teman yang cadel mungkin bisa lebih membantu ya R-nya karena R ini bacanya R. Kalau membaca R juga boleh R tapi R-nya lebih digetarkan jadi R, tapi biar lebih enak orang Prancis ngomongnya biasanya R. Jadi cuman kalau masalah huruf R ini agak susah ditoleransi, karena mungkin kalau kita ngomongnya R, nanti bisa dibilangnya, ih orang Asia. Gitu kan. Jadinya mungkin akan sedikit diketawain ya.
Mungkin kalau bilang R, kalau lebih baik lagi R. Jadi ataupun R, lebih baik R, 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 R. Nah, kata benda di Perancis yang menggunakan huruf depannya adalah huruf R, yaitu bahasa Perancis yang merah, yaitu rouge. Rouge, rouge. Rouge itu bahasa kategorinya dia feminan. La Rouge. Kalau kalian pernah nonton film Moulin Rouge, itu ceritakan tentang kehidupan-kehidupan di pinggiran Perancis. Kalian boleh nonton filmnya, itu bagus. Rouge, Moulin Rouge, itu Moulin Rouge gitu misalnya. Itu yang main itu aktor-aktor Hollywood, jadi kalian mungkin bisa nonton. Itu tentang kehidupan di tahun di abad 18 di pinggiran kota Paris. Itu mungkin sedikit rated ya, agak sedikit rated mungkin kali untuk jadi mungkin ya disarankan 17 tahun ke atas untuk menontonnya. Oke, lanjutnya huruf S. Di sini S-nya bacanya S, bukan S tapi S. S, 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 bukan S tapi bukan juga S tapi S. S. Biasa saja hurufnya S, bukan S. S, bukan S tapi S. Kayak kita ngomong biasa S. Mas beli S, bukan S tapi S. E-nya lebih kecil. Jadi E yang lebih kecil ini bukan bisa E, bisa E. Di sini dia suaranya ada di sini, di sekitaran kerongkongan. S, 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 S. Bukan S, tapi S. S. Nah, kata benda yang menggunakan huruf S di depannya adalah bahasa Prancis dari gula, sucre. Sucre itu bahasa Prancis dari gula. Sucre. Sucre. Nah, kita ke huruf T. Huruf T-nya ini sama kayak bahasa Indonesia, T, 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 seperti T, 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 T. Bahasa Perancisnya yang salah satu kata benda yang menggunakan huruf T di depannya adalah bahasa Perancisnya paman. Ini tong-tong ini bahasa gaul ya, bahasa slang. Jadi bahasa gaulnya om, karena kalau bahasa Indonesia kayak paman gitu. Cuman kalau bahasa Perancisnya om itu lebih tong-tong. Ini adalah bacanya tong-tong. Kalau kalian pernah nonton di di TikTok ya bilang yang tong 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 tong. Nah, itu namanya ini tong-tong. Tong-tong itu bahasa Perancisnya om. Kita ke huruf U. Nah, seperti yang dibilang tadi, ini bacanya bukan Y, tapi U. 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 Kalau memang nggak bisa, U aja nggak apa-apa. Cuman nanti ada agak sedikit, mungkin sedikit salah arti ataupun salah membaca karena nanti ada gabungan huruf yang bacanya U. Jadi harus, sebenarnya ini lebih ke terbiasa saja, jadi harus membacanya seperti U. U, bibirnya dimonyongin kalau emang nggak bisa. U, 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 U. Itu udah cukup. Cuman ya jangan dimonyong-monyongin juga karena orang Prancis agak risih juga. Karena mereka itu anti timur ya, gitu. U, U, ini bacanya huruf U. Ini U bukan U, tapi U, bukan Y, tapi U. U, 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 U. Nah, bahasa Perancisnya satu itu adalah ang. Ang, ang, ang. Ang ini bisa jadi yun kalau misalnya dia lebih ke kata benda seperti sebuah, sepiring, sekerdus, apa lagi ya? Sepiring dan segelas dan lain-lain ya. Kalau misalnya dia lebih ke bendanya. Jadi misalnya kayak sebuah piring, yun kaset misalnya gitu, karena dia kaset cewek ya. Dan selanjutnya kita ke huruf V.
Di sini bacanya bukan V, tapi V. 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 Bukan V, tapi V. 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 Bukan V, tapi V. V-nya ini lebih bergetar. V. 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 Nah, untuk kata benda yang menggunakan huruf V di depannya adalah bahasa Prancis dari huruf warna hijau. Vert, 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 vert. Oke. Selanjutnya ini juga sama. Karena huruf W itu seperti gabungan dua huruf V, ya, huruf V, makanya W, 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 bukan W, bukan double X, bukan W, tapi W, 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 bukan V tapi V, W, W, W. Nah, seperti yang bisa dilihat ini, contoh katanya adalah karena dia serapan bahasa Inggris, jadi weekend, akhir pekan itu bahasa Perancisnya tetap weekend. Weekend. Nah, kita ke huruf X. Huruf X ini bacanya X. 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 Bukan X, tapi X. 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 X, 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 X. Nah, contoh katanya dalam bahasa Prancis yang huruf depannya adalah menggunakan huruf X adalah bahasa Prancis xylophone, yaitu xylophone. Xylophone. Oke, lanjut kita ke huruf Y. Ini bacanya agak sedikit susah karena R dan juga huruf E. Y. Y. Boleh Y. Y. Bukan Y ya. Y. Bukan Y, tapi Y. Y. Bukan Y, tapi Y. Kalau nggak bisa Y aja nggak apa-apa. Y. 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 Ataupun Y. Y. Nah, kata benda dalam bahasa Perancis yang menggunakan huruf Y di depannya adalah bahasa Perancisnya yogurt. Bacanya adalah yaourt. Bukan yaourt, tapi yaourt. 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 Bukan yaourt, tapi yaourt. Terakhir huruf Z. Bacanya bukan Z, tapi Z. 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 Boleh D-nya dikasihin pantulan, boleh enggak? Z. 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 Nah, bacanya juga Z. Z. Boleh. Kalau memang agak susah, Z aja biasa nggak apa-apa. Tapi lebih baik Z. Z. Nah, contoh kata benda yang menggunakan huruf Z di depannya adalah bahasa Prancis zodiac. Bacanya zodiak. Zodiak. Dan zodiak kue, bukan zodiak. Makanya kalau kalian sering lihat tulisannya kue, anti kue, bouti kue, itu bacanya bukan kue, tapi ini dibacanya cuma sampai di Q-nya saja. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan? Teman-teman, mungkin? Sebelum latihan? Ya guys, mengingat sudah pukul 14.18 WIB. Suaranya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ataupun saya perlu mengulanginya lagi? Saya ulangi lagi sekali ya. Tapi pelan-pelan. Dari A. Macet ternyata. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yuk. Tanyakan, mungkin bisa atau saya ulang lagi ya, sekali lagi. Saya ulang lagi sekali cara membacanya ini A. Ya, halo?
Oke. A. Halo. Oh, lanjut Halo. Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, Kak. A. A. B. B. C. C. D. D. E. 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 F. 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 G. Boleh Z. Boleh Z, tapi lebih baik G. 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 Yang ini ash. Ash, 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 ash. Yang ini I. 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 Yang ini J. J. Boleh Z. J. 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 Teman-teman mungkin sambil di rumah, mungkin sambil belajar, sambil di latihan spellingnya. J. J. Yang ini K. 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 Yang ini hurufnya L, bukan L, tapi L. 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 Bukan L, tapi L. L. Ini hurufnya M. 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 N. 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 Bukan, boleh N. 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 Ini O, bukan O, tapi O. O, 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 bukan O, tapi O. Kalau O di sini lebih, monyongnya lebih dikecil kan, O. Kalau yang nanti mungkin dikasih sirkumfleks, itu jadinya O. Jadi itu bahasa lainnya. Lanjutnya di huruf ini P. P. P, 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 P. P, 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 P. Ini Q. 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 Boleh Q. Boleh Q. 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 Ini R. Boleh R. 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 Yang ini S. 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 Ini T. 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 Bukan T, tapi T. 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 Bukan T ya. T. 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 Ini bukan Y, bukan U, tapi U. 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 Ini V. 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 Ini W. 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 Ini X. 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 Yang ini Y. 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 Boleh Y. 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 Yang ini Z. 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 Bukan Z, tapi Z. 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 Oke, ada pertanyaan? Gimana teman-teman? Atau kita next? Atau kita latihan? Bagaimana? Yuk, kami hitung 5 detik ya. Kalau enggak nanti kita next, oke? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next Kak katanya. Next ya. Oke, next ya. Kita ke mungkin Kak Kansa boleh milih 3 orang untuk kita sama-sama mencoba untuk mengeja nama panggilan dengan menggunakan abjad bahasa Prancis. Oke, Kak Kansa ini boleh mungkin milih teman 3 orang, mungkin 3 sampai 5 orang mungkin. Ada yang berminat juga mau untuk mencoba? Oh ya, gini saja. Teman-teman yang mau silahkan ketik S di kolom komentar. Oke, silahkan ketik S. Untuk 3 orang aja ya, 3 orang tercepat. Ya, 3 orang tercepat boleh untuk mencoba. Oke, ayo ketik S ya. Yang berminat nanti bisa dikoreksi sama Kak Radit. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, ada Kak Amelia, Kak Nur Hikmah. Satu lagi, siapa nih yang laki-laki? Yuk, yang laki-laki. Oke, saya tunjuk aja ya ini. Kak Wildan. Oke, kita mulai dari Kak Amelia dulu ya. Oke, halo Kak, Bung. Ya, halo. Kak Amelia halo, boleh mencoba? Silahkan. Halo. Nama Oke, panggilan atau nama panjang? Panggilan ya, Kak? nama panggilan saja. A, Saya kok Ya, M, iya, E, iya, I, iya, iya. A. Merveilleux, sebong, itu bagus. Yeay, beri tepuk tangan buat Cool. Amelia. Udah benar kok. Benar, pintar. Cuman saran kakak cuman ini saja, jangan terlalu ditekan-tekan, karena kalau ditekan-tekan nanti kita tuh seakan-akan seperti memaksa suara masuk, memaksa suara keluar. Jadi kayak gitu, jangan ya. Kita normal saja. Kita jangan memaksakan, karena kalau memaksakan nanti tenggorokan kalian bisa sakit. Percaya. Karena Terima kasih. ya oke. Iya, sama-sama. Karena aku juga pengalaman pernah begitu, tenggorokanku sakit. Oke, cool. Kita ke Kak Nur ya. Kak Nur Hikmah, silahkan. Kak Nur, silahkan. Halo Kak. Bonjour. Halo Kak. Hai. Hai. Oke, boleh dicoba, silahkan. Bisa tolong diulangin ya Kak, huruf H-nya agak lupa soalnya. Huruf H-nya ya? Iya. Ash. Seperti ini ya. Saya iya. Oke. Oke. Silahkan dicoba. Ash. I. K. M. A. Ya. Ash. Benar, yeay. Congratulations. Iya, bong. Bong itu bagus ya. Dalam bahasa Prancis tulisannya B-O-N. Bong. Bong. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada teman-teman lagi satu lagi boleh. Yuk Kak, yuk. Mengingat sudah jam hampir 2:30 ya. Yuk Kak Wildan. Mungkin boleh. Atau mungkin siapa saja boleh. Yuk. Kita ayo 1 menit lagi deh. 1 menit lagi ya. Iya. 1 menit lagi kita tidak ada, mari kita lanjut. Ya, halo. Ini. Gimana mungkin? Halo. Oke deh, kita lanjut saja ya. Lanjut aja ya. Lanjut. Kita lanjut ke les voyelles et les consonnes. Maaf, ini sedikit trouble laptop saya. Masih fokus ya teman-teman. Oke. Yuhu. Ini kelihatan layarnya ya teman-teman? Belum Kak, belum. Belum ya? Halo, kelihatan tidak? Layarnya belum Kak, belum kelihatan. Halo. Belum kelihatan ya? Sebentar. Ya, siap. Ini kenapa lagi nih, ntar ya? Wow, ini tunggu sebentar. Nah, ini mengapa seperti ini? Mungkin teman-teman lain sambil menunggu boleh mencoba nama panggilan? Boleh? Halo? Cek. Oh, presentasinya kelihatan nggak? Kelihatan Kak? Kelihatan ya presentasinya? Ya. Oke. Mungkin kurang filenya. Yang ini kelihatan yang di... Nah, ini udah Kak, udah. Kelihatan ya, file belum. Bentar. Oh, sudah. Lagi. Oke deh.
Kayla ada kelihatan nih? Oke, Nah, kelihatan. ini kelihatan sudah? Kelihatan, Kak. Sip. Oke. Sip, oke, kita lanjut ke les voyelles et les consonants. Les voyelles itu adalah huruf vokal, et les consonants itu adalah huruf konsonan. Nah, jadi ada pengucapan tersendiri jika ada huruf vokal dan huruf vokal bertemu, atau huruf vokal dan huruf konsonan bertemu, ataupun huruf konsonan dengan konsonan bertemu. Kita ke huruf vokal dan huruf vokal dulu. Maaf, huruf vokal dan huruf vokal dulu. Nah, contohnya ada jika ada huruf A dan huruf I, atau huruf E dan I, itu bacanya A. A. A, bukan E tapi A. 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 Contohnya adalah bahasa Perancisnya tetapi, yaitu me. 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 Selanjutnya ada jika huruf O dan huruf I bertemu menjadinya OA. 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 Nah, contohnya adalah bahasa Perancis dari jauh, yaitu loang. Selanjutnya ini, nah yang ini baru namanya U. Ini U bukan U ya, tapi U. Jika huruf O dan huruf U bertemu menjadinya U. U, bukan U, tapi U. U, bukan U, tapi U. Contohnya adalah bahasa Perancis mati, yaitu mourir. Nah, tadi ini bahasa Perancisnya air. Nah, cara membacanya ini, jika ada huruf U ketemu, ataupun huruf E dan A dan U bertemu, tanya O. Bukan au, bukan eau, tapi O. O, bahasa Perancis air kan O, di bahasanya O. Nah, untuk huruf OE, EU, dan OEU, nah, ini bacanya E. Seperti bahasa Perancis telur tadi, F. F. Nah, kalau ini bacanya pasti oi. Oi, oi. Biasanya dipakai dalam contohnya adalah kata moyong. Moyong ini dalam artian pertengahan ya. Selanjutnya, jika vokal dan konsonan bertemu. Contohnya, ada huruf A ketemu I ketemu N, ataupun huruf E, I dan N, atau E dan N, atau I dan N. Itu ong. Ong, bukan ang, tapi ong. 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 Mungkin, oh ya, tadi kecepatan ya. Mungkin teman-teman boleh screenshot ini. Kalau yang, ya, mungkin yang berkenan mau screenshot. Oke, sudah ya. Karena ini sangatlah penting dalam membaca kata bahasa Prancis. Ini sangat penting biar memahami, karena nanti akan digabung dengan huruf-huruf lain, itu akan menjadi satu kesatuan, dan itu bunyinya pasti berbeda-beda dari tulisannya. Oke, kita ke yang sini tadi. Lanjut, kita ke jika ada akhiran ES ya, ini akhiran ES. Akhiran ES bukan berarti ES di depan ataupun ES di tengah. Jika akhirannya ES, itu bacanya E. Ini baru namanya E. Bukan E, tapi E. Contohnya, jika kata ganti saya dalam bentuk jamak adalah me. 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 Nah, jika ada huruf OI dan huruf N bertemu menjadi oang. Oang. Seperti ada ketemu antara OI dan IN, makanya oang. 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 Contohnya bahasa Perancisnya kurang, moang. Ada huruf AN dan UN. Itu dibacanya adalah ang. Bukan ong, tapi ang. A-N-G. Ang. Bahasa Perancisnya satu tadi adalah ang. 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 Ang.
Oke, selanjutnya ada huruf ER, tapi di akhir ya. Di akhir. Bukan artinya ER di depan ataupun ER di tengah, tapi ini ER yang di akhir. Ingat, ER yang di akhir. Nah, ini bacanya E juga seperti ini. Contohnya adalah bahasa Perancisnya buku tulis, yaitu cahier, 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 bukan cahier atau cahier atau cahier, tapi cahier, cahier. Sama dengan kata kerja dalam bahasa Perancis itu semuanya huruf akhirnya ER, jadi bacanya E, seperti bahasa Perancisnya berbicara, parler tulisannya, bacanya parler. Ataupun memasak, cuisiner tulisannya, bacanya cuisine, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini, jika huruf O dan huruf N bertemu, dibaca ong. Seperti kalau kalian nonton Upin Ipin ya, banyak ong. Nah, ini bacanya ong. Ong. Contohnya adalah bahasa Perancisnya tadi. Ong tong. Ong tong. Ini bacanya ON, bacanya ON. Ong. 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 Ini teman-teman yang mau screenshot boleh? Oke, sudah ya. Ini jika huruf konsonan dan huruf konsonan bertemu. Ini yang agak sulit. Jika huruf CA, CU, dan CO bertemu, C-nya itu menjadi huruf K. K. Makanya cahier, bukan cahier. Jadinya cahier. Cahier. Ini juga berlaku pada jika huruf C dan huruf C bertemu. Bisa K, bisa S, bisa KS. Itu untuk membedakannya itu sedikit sulit. Jadi kalian bisa mendengar di Google Translate karena ini tidak terbatas oleh adanya gender. Karena mungkin huruf L nanti ada gendernya. Perbedaan bacanya. Jadi contohnya adalah bahasa Perancisnya aksen, 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 aksen. Nah, kalau ini jika huruf C dan bertemu dengan huruf I ataupun bertemu dengan huruf E, bacanya S. Jadi seperti S, huruf S biasa. C, 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 C. Jadi bahasa Perancisnya ini tuh banyak. Bahasa Perancisnya ini tuh banyak. Bisa C, bisa C. Cuman kalau ini bahasa gaulnya ya, sesi, sesi. Nah, ini G tadi, seperti yang tadi saya bilang, G-nya itu J. J, 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 J. Kalau kalian nggak bisa, cukup membacanya dengan huruf seperti huruf Z. Z, Z. Z, Z. Bahasa Perancisnya besar itu adalah Jeang. Jeang. Nah, mungkin saya sempat dengar yang di grup ya. Grup ada yang bilang IENT itu dibacanya gimana Kak? Iya kan? IENT. Nah, ENT ini hanya berlaku di akhir dan ini biasanya ada di regular verb ataupun irregular verb, entah present, entah past, entah future, itu pasti nanti ada hurufnya belakangnya ENT. Itu biasanya itu yang bentuknya jamak. Seperti mereka laki-laki itu il, mereka perempuan itu L. Jadi nanti mungkin sedikit disisipin huruf ini. Jadi bacanya bukan, contohnya ini adalah parl, bukan parlong, tapi parl. Ini adalah berbicara, tetapi subjeknya jamak. Ya, bacanya parl. Jadi ENT-nya ini, akhiran ENT ini tidak dibaca. Nah, selanjutnya untuk huruf C dan H, ini bacanya bisa s, bisa sh, bisa sh, bisa sh. Contohnya bahasa Perancisnya kemeja yaitu chemise. Chemise. Selanjutnya boleh di-access mungkin teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini huruf SS. Jika bertemu dengan voyel, voyel itu adalah huruf vokal, maka bacanya adalah seperti ular yang mendesis. Nah,
Bacanya, contohnya adalah bahasa Perancisnya kaos kaki. Bukan chaussette, tapi chaussette. Chaussette. Nah, yang ini yang bisa dibilang agak sulit pembedaannya. Ini bisa jika ada huruf LL bertemu dengan huruf vokal atau voyel, itu bisa dibaca double L ataupun double I. Jadi kayak iya gitu. Contohnya kalau misalnya dia bendanya feminang itu pakainya double L. Kalau misalnya bendanya maskulang itu pakainya Y double ini. Ini biasanya ya, cuman ada beberapa yang tidak ya. Jadi ini harus latihan pendengaran yang pastinya, latihan pendengaran pronunciation. Contohnya kalau pada feminang itu bahasa Perancisnya cantik, yaitu belle. Belle, bukan bele, bukan belek, tapi belle. Nah, bahasa Perancisnya telinga, ini satu telinga ya, bukan dua telinga, tapi satu telinga itu bahasa Perancisnya adalah oreille. Oreille, dia itu maskulang. Oreille. Bahasa Perancisnya telinga, kalau satu itu namanya oreille, kalau misalnya dua itu l'oreille. Nah, agak beda, agak susah memang. Selanjutnya jika ada huruf G dan N bertemu, ini dibacanya NY. Nya. Nah, contohnya adalah bahasa Perancisnya imut atau cute, itu mignon. Oke. Selanjutnya ada huruf H. Jika awalnya ada huruf H, selanjutnya ada huruf vokal atau huruf konsonan, itu H-nya tidak dibaca. Contohnya bahasa Perancisnya hotel, itu bukan hotel, tetapi hotel. Di sini namanya circumflex, dia itu artinya untuk menonjolkan huruf hotel. Tapi bukan dipanjangin ya. Hotel. Selanjutnya ada jika diawali dengan ini untuk khusus akhiran ya. Akhiran jika diawali dengan huruf vokal atau konsonan ataupun keduanya juga boleh. Terus ada huruf salah satu ini S atau T atau E atau P atau X atau D itu tidak dibaca. Contohnya ini bahasa Perancisnya bebek canard, bukan canard ada D-nya tapi cukup membaca sampai R-nya saja. Canard. Ini juga di sini di bell, ini bacanya bukan bele tapi bell. Ini E-nya jangan dibaca. Ataupun di chaussette. Ini E-nya juga jangan dibaca. Ada pertanyaan? Teman-teman silahkan yang mau bertanya. Sebelum kita Ada next. pertanyaan? Kak, permisi mau tanya. Iya. Kalau untuk maskulang kalau nggak salah tadi ya, itu untuk kata bendanya atau untuk di alfabet atau konsonan kayak gini sih, Kak? Maskulang itu lebih ke nominalisasi benda ya. Kalau mungkin kalau di bahasa Jerman itu apa ya? Jadi setiap benda di bahasa Jerman juga ada, di bahasa Perancis juga, itu memiliki jenis kelamin, gender, memiliki gender. Maskulang itu laki-laki ya maskulin ya. Kalau feminang itu perempuan feminin. Jadi kalau di Perancis cuma dua, kalau di Jerman itu ada neutral itu yang netral gendernya. Nah, untuk gender ini kita tidak tahu, ini harus hafal karena tidak ada patokan kalau huruf ini kata ini tuh maskulang, kata ini feminang, entah kamu lihat dari E-nya belakangnya ataupun ada ANT di belakangnya ataupun IN di belakangnya, itu biasanya memang itu ada rumusnya sendiri, cuman rata-rata misalnya kalau di belakangnya E itu biasanya laki-laki, perempuan. Kalau di belakangnya IN biasanya laki-laki atau ON biasanya laki-laki. Tapi itu tidak semua kata. Jadi itu rumus itu tidak berlaku untuk semua kata. Kalau misalnya misalnya nih guling atau bantal itu ataupun misalnya buku livre itu belum tentu dia itu bisa laki-laki bisa perempuan. Jadi kita harus benar-benar belajar
karena ini agak sulit memang kalau masalah gender itu harus dihafalkan. Nanti mungkin Kakansa, mungkin teman-teman dari Kakansa mungkin atau teman-teman admin lain bisa mengatur jadwal bagi cuman itu kalau masalah generalisasi itu agak susah, dan itu harus belajar seumur hidup untuk bisa tahu, oh ini maskulin, oh ini feminin, gitu. Ada pertanyaan lain? Ini ada Kak, Iya. Apa itu? kayak ein sama eine ya Kak. EIN sama EIN. Ya, Ein dan Eine. Itu, kalau itu kan Bestimmte ya, Bestimmte Artikel. Kalau bahasa Jerman begitu kan, Bestimmte Artikel. Cuman kalau di Prancis juga ada, cuman dia jadi satu. Mungkin itu di apa ya namanya itu ya? Le verbe pronomina itu nanti ada belajar tentang ya, seperti ein, eine, deine, mungkin bahasa Jerman tahu, ataupun keine, seine itu ya, itu nanti kita akan pelajarannya. Yang pastinya itu agak sulit kalau soal gender itu memang. Ada pertanyaan lain mungkin? Ada ini Kak dari Kak Hikmah. Ya. Itu ditentukan dari der, die, das kan. Kenapa jadi bahasa Jerman ya? Ya, gini loh Kak, maksud saya bukan kayak gini. Itu kan saya kurang puas dengan jawabannya. Kalau di bahasa Jerman kan dari nomina ya, dari kata benda untuk menentukan jenis kelaminnya. Dari yang tadi dari disebutkan Kakak ada 3, sedangkan di bahasa Perancis ada 2. Nah, di sini yang saya pertanyakan itu, kalau untuk ini itu bahasa Perancis itu ditentukan dari nama bendanya atau dari alfabetnya sih? Kalau yang tadi seperti Kakak jelaskan ada maskulang, itu seperti itu loh maksudnya. Oh, itu kalau masalah itu nggak tentu ya. Dari alfabet juga kita nggak bisa menentukan. Jadi kita harus benar hafal. Jadi karena tidak terbatas lagi. Jadi misalnya huruf belakangnya depannya E atau depannya A itu belum tentu dia maskulan. Mungkin secara rumus mungkin ada di Google. Kalau kalian bisa cari, biasanya maskulan dan feminin itu bedanya gimana? Mungkin ada rumusnya. Cuman tidak semua kata itu begitu. Tidak semua kata tuh ada maskulan belakangnya I, itu belum tentu maskulan, bisa feminin, bisa juga plural begitu. Jadi untuk menentukan dari dia itu maskulan atau feminin itu harus belajar. Itulah intinya. Ada lagi? Gimana Kak? Ya, ini untuk pemilihan untuk menentukan gender itu harus belajar. Jadi tidak ada patokan tersendiri kalau misalnya ini tuh maskulang, ini tuh feminin, itu nggak ada patokan sendiri. Kalaupun ada, itu tidak semua kata ada. Misalnya berlaku kalau misalnya ini itu maskulang, misalnya apa ya contohnya? Mungkin di lain kesempatan mungkin aku kasih tahu ada yang bisa dimaskulinin karena dia belakangnya E atau gimana, ada yang tidak bisa. Ada pertanyaan lain? Ayo teman-teman. Kebetulan ini sudah jam 14.47 ya. Iya. Lanjut aja ya mungkin ya. Oke, next aja ya guys. Next aja ya Kak ya. Next aja Kak, next. Oke. Kita belajar tentang aksen. Aksen dalam bahasa Prancis. Nah, aksen di sini ada berapa nih ya? 1, 2, 3, ada 5. Ini namanya aksen aigu. Ini dia nadanya, bacanya ini dia nadanya naik. Sing. Nadanya bacanya E, bukan E. Ini E. Nah, ini biasanya aksen yang paling digunakan. Selain yang ini ya, selain yang turun ini, biasanya paling sering digunakan bahasa Perancis, terutama awal atau akhir kata. Nah, dibacanya itu dengan nada naik. Contohnya seperti moto dari negara Prancis. Liberté, égalité, fraternité. Kan dia memakai ini semua. Oke. Dan ini tidak terbatas pada huruf. Cuman biasanya kalau yang ini, sama yang ini, itu dia, sama yang ini juga, sama yang ini itu dia terbatas pada hanya huruf vokal dan huruf H. Jadi tidak semua huruf bisa, cuman ada beberapa yang bisa. Itu mungkin di bahasa lain ya. Karena aksen di semua negara romantik
negara yang bahasa familinya romantik seperti Prancis, Prancis, Spanyol, Italia, Portugis, itu aksennya sama. Kalau ini dia mungkin tambahan dari bahasa Jerman yang titik 2 ini. Selanjutnya ada ini namanya aksen grave. Kalau bahasa Inggrisnya grave. Aksen grave ini bacanya turun. Makanya seperti qu'est-ce que chose là-bas. La ini bisa itu, bisa ini. La. Ini la-nya turun, bukan la, tapi la. La. Ini turun. La. Kalau yang ini namanya aksen circonflex yang seperti aku bilang tadi. Nah, ini dia lebih ke penonjolan huruf sama seperti yang ini. Nah, kan kalau di bahasa Inggris kan seperti forest, hospital, itu contohnya. Itu kalau ini biasanya menggantikan huruf S. Karena biasanya kalau digabung itu nanti jadinya susah cara bacanya ya. Itu mungkin kalau kalian belajar teman-teman belajar linguistik, mungkin bisa itu nanti ada sisipan dari masing-masing huruf itu. Ya, jadi untuk contohnya sendiri itu adalah contohnya forêt, bahasa Prancisnya dari hutan. Ini E-nya harus menonjol dari 1, 2, 3, 4 ya, dari hurufnya. Jadi forêt. Forêt. Seperti yang saya bilang tadi, T ini tidak dibaca di akhir S, T, E, P, X, D. Ini bacanya forêt, bukan forêt, tapi forêt. Bukan beda dengan ini dia E-nya cuman hanya untuk penonjolan saja. Nah, kalau ini aksen trema ini namanya biasanya untuk menonjolkan juga. Cuman kalau trema ini dia lebih menonjol dari yang ini. Makanya digunakan saat huruf vokal harus dibaca terpisah. Atau lebih menonjol dibandingkan huruf konsonan sebelum atau sesudahnya. Contohnya adalah bahasa Prancisnya Christmas atau Natal, itu adalah Noel. Misalnya Noel. Noel bukan Noel, bukan nul, tapi Noel. Noel, Noel. Ataupun bahasa Perancisnya jagung, tulisannya mais, tapi i-nya nanti ada huruf 2 ini, maize. Maize. Nah, selanjutnya ini aksen terakhir yaitu aksen sedil. Sedil. Nah, hurufnya seperti ini, seperti ada ekor di bawahnya, dan ini hanya berlaku pada huruf C. Hanya berlaku pada huruf C. Huruf yang ini, sedil ini, bunyinya itu hurufnya double S, seperti ular tadi. Setelah huruf apapun, entah dia hurufnya depannya konsonan, ataupun vokal, entah itu di depan atau di belakang, ini tetap dibaca. Jadi makanya bahasa Perancisnya cara yaitu façon. Bahasa Perancisnya anak laki-laki kan tulisannya garçon gini, jadi bacanya garçon. Ini bukan S biasa. Karena kalau misalnya tanpa ini, nanti jadinya kayak C, kong, misalnya fakong gitu. Biasanya yang on gini, biasanya ada huruf ini untuk membedakannya sih. Ada pertanyaan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada atau bagaimana? Atau kurang paham atau kurang jelas? Bagaimana bisa ditanyakan? Yes, guys. Halo? Halo, Tuela? Oke, kita next dulu aja ya, Kak. Ini sudah latihan kalau next. Ya. Yuk kita latihan aja ya, guys. Iya, ada yang mau mencoba ini cukup 3 deh, kalau gitu 3 orang aja apa 2 orang bisa pilih katanya. Siapa yang mau? Bebas. Bebas. Yuk guys, yuk. Ayo. Boleh laki-laki, perempuan, bebas. Yang mana? Bebas. 2 orang saja cukup. Boleh pilih katanya. Oke, saya hitung 5 detik. Kalau nggak ada, saya pilih ya. Saya tunjuk ya. Oke. 5, 4, 3,
2, 1. Yang pertama saya tunjuk ini, Kak Diah Kanti Afini. Halo Kak Diah. Halo. Halo. Silakan Halo, Kak bisa on. Iya, halo Kak. Oh ya, siap. Silakan ya Kak, dipilih 2 kata, 2 Boleh. kata. Satu kata cukup nggak apa-apa. Oh ya, 1 kata, 1 kata. Dibaca ya? Ya, bebas yang mana itu. Yang nomor 5. Boleh. Bacanya silahkan. Bacanya apa sih? Ya. Lupa. Benar kok, benar Kak. Ya. Bacanya Ya. Ya, Kak, nanti boleh ulang yang apa sih yang AOEC itu aku belum sempat screenshot. Oh iya, boleh. Mungkin di akhir biar sekalian. Iya. Ada yang mau nyoba lagi satu? Atau saya kasih dah PPT? Iya, nanti dikasih di akhir aja ya Kak PPT-nya. Ya, Nanti kami lampirkan. Oke. Halo, mungkin ada yang mau nyoba satu lagi? Oke, mungkin ini Kak Sandra Kristina. Halo Kak. Kak Sandra. Bonjour. Halo. Halo tuh Ella Kak. Halo. Oke, mungkin. Halo. Kak Oktavia Safitri. Halo. Halo. Silahkan Kak Oktavia Safitri. Iya, halo Kak. Ya, silahkan ya Kak. Kakak boleh mencoba kata-kata ini dari ini, silahkan bisa dicoba. Yang nomor 2 Kak. Boleh, silahkan. Garsong. Bener nggak Kak? Benar-benar garsong. Tetapi lebih baik R-nya diperbaiki lagi ya untuk pelafalan R-nya. Iya Kak. Bisa dengar di ini ya, mungkin di Google Translate boleh. Oke, terima kasih ya Kak ya, udah bagus kok. Iya, sama-sama. Oke deh. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Vous avez des questions? Apa aja boleh? Tentang saya boleh, tentang bahasa Prancis boleh. Untuk sebelum menutup ya, sebelum ditutup, ada pertanyaan? Anything kok boleh atau mau diulang lagi? Oh tadi ada yang mengulang ya? Oh nanti mungkin saya kasih PPT-nya langsung di grup. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman? Oh ya Kak. Halo. Ya. Gimana cara bedain U biasa sama OU? OU. Kalau U biasa itu bedainnya dia U-nya itu seperti V. Jadi dia tuh U-nya ini dia mulutnya lebih rapat. Jadi kayak monyong itu ya. Cuman kalau memang susah mungkin latihan juga lagi karena kalau ngomongnya U ini bacanya U nanti ketuker sama OU-nya. Kalau OU ini dibacanya U biasa. U gitu. Itu yang untuk membedakannya cara membacanya itu. Memang agak susah ya. Ini harus latihan sering. Harus sering mendengarkan, harus sering latihan berbicara. Ataupun kalau mau pengen punya partner, mungkin bisa cari partner-partner yang bisa bahasa Perancis. Mungkin di grup bisa sambil latihan. Pakai VN juga nggak apa-apa sambil mencoba. Karena bahasa itu harus dicoba terus. Karena kalau nggak dicoba, nanti lupa. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lain? Silahkan teman-teman. Lagi 2 menit. Boleh apa saja. Tentang saya juga boleh. Mungkin kita habis ini Punten Kak. Mungkin saya yang terlalu banyak bertanya. Iya, nggak apa-apa.
Silakan. Tapi emang kan tadi seperti saya mau tanya sedikit. Tadi kakak dijelasin kalau kakak juga belajar bahasa Jerman, menguasai bahasa Perancis, dan mungkin ada bahasa lainnya, bahasa Inggris atau apa. Nah, itu kakak cara belajarnya gimana ya? Langsung bisa menguasai beberapa bahasa gitu? Ada tips and triknya gitu nggak? Soalnya di sekolah saya juga itu nggak hanya satu bahasa, dua bahasa yang dipelajari. Ada harus diwajibkan untuk bisa dasarnya dalam bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Perancis gitu. Saya boleh cerita sedikit. Sebenarnya apa yang dipelajari di sekolah itu sebenarnya bukan bahasa Perancis dan bukan bahasa Jerman. Jadi bahasa Jepang. Memang saya bisa bahasa Jepang juga. Jadi untuk misalnya kalau bahasa yang dipelajari di sekolah itu karena memang misalnya nggak suka, yang pastinya ikutin saja. Kalau memang karena kan saya juga pelajar ya. Ikutin saja ataupun nanti lama-lama juga suka. Kalau misalnya latihan setidaknya bisa menulis katakanlah hiragana kalau bahasa Jepang ataupun Hanse kalau Mandarin itu. Untuk kalau misalnya mau di luar sekolah, kalau mau belajar satu bahasa setidaknya ya, entah Inggris kah, mau Prancis, Jerman, ataupun 2 bahasa, 3 bahasa, 10 bahasa, itu syaratnya yang pastinya yang pastinya harus punya keinginan yang kuat. Keinginan kuat untuk mau belajar, mau entah belajar bahasa, belajar apapun itu. Yang penting kalau kita punya keinginan yang kuat, pasti bisa. Nah, yang kedua itu adalah semua pasti ada trial dan error. Semua itu ada trial dan error. Jadi, teruslah mencoba. Kalau mau coba sendiri boleh, coba sama teman boleh. Itu malah kalau sama teman sih diperbolehkan karena lebih bagus lagi karena kita lebih tahu itu salah apa enggak sih. Selanjutnya cari bahasa yang tidak sulit. Kalian bisa cari di Google bahasa apa aja yang sulit. Salah satunya bahasa Mandarin, bahasa Jepang itu sulit. Jadi mungkin bahasa-bahasa yang di rumpun Eropa Barat itu mudah seperti Jerman, Belanda, Prancis, Inggris, Spanyol, habis itu Portugis, Italia, itu masih satu kelompok itu kalian itu bahasanya masih mudah. Jadi kalau memang nggak mau nyoba bahasa lain, setidaknya bahasa Inggris karena bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Jadi apa-apa kita bisa bahasa Inggris. Cuman ya karena mungkin ada satu politik yang mungkin kan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa mungkin bahasa Perancis mungkin kembali jadi bahasa internasional. Jadi ya itu masih rumor dan pastinya kalau itu kita nggak ada yang tahu ya, kita bahasa internasional apa bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa lain. Dan juga kalau misalnya kalian mau kerja di internasional, di perusahaan multinasional atau internasional, bahasa Inggris tuh yang pastinya diperlukan. Kalau misalnya kalian mau kerja jadi PBB, di organisasi di bawahnya PBB juga, bahasa yang dibutuhkan tuh bahasa Inggris, Perancis, bahasa Spanyol, Portugis, Mandarin, Arab, dan juga bahasa Rusia. 7 bahasa itu kalian bisa menguasai kalau ingin bekerja di PBB. Nah, dan itu adalah bahasa-bahasa yang paling banyak dipelajari di dunia, 7 bahasa itu. Jadi, bahasa itu jangan anggap sulit, karena dengan bahasa kita bisa komunikasi dengan orang lain. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan lain mungkin? Terima kasih. Sorry. Ada pertanyaan? Kak, itu ada pertanyaan. Ya, silahkan. Kak, maaf mau tanya. Tadi cara baca huruf R gimana ya, Kak? R ya? Oke, R. R itu kalau memang kesusahan, ngomong aja kayak R biasa. R. Tapi R-nya lebih dibegetarkan. R. Kalau memang nggak bisa ya. Kalau memang mau mencoba yang benar itu R. Jadi R-nya ini seperti kayak gimana ya? Seperti kayak mau membuang ludah gitu ya? Atau R. Jadi
suaranya itu munculnya di tenggorokan. R-nya ini R. Jadi di pusat suaranya itu ada di tenggorokan. Kalian belajar tentang mungkin tahu ya. Teman-teman bahasa mungkin yang udah kuliah. Nah, jadi asal bunyinya R-nya itu bukan di sini. Kalau R kan di sini. Tapi di sini, di tenggorokan. Jadi makanya R. Cuman kalau memang nggak bisa, boleh R. Itu masih dipermalukan. Cuman agak diketawain sih mungkin karena R ini sering muncul di kata-kata dalam bahasa Perancis. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Cukup satu lagi? Ada? Iya Kak, sudah mengingat sudah jam segini ya. Oh sudah ya, oke deh. Mungkin kita bisa foto bersama dulu teman-teman. Mari ya. Aku mau matiin dulu. Oke. Teman-teman yuk kita on cam sebentar ya untuk dokumentasi. Yuk teman-teman, on cam bentar yuk. Dokumentasi. Halo. Bonjour. Halo. Ayo. Halo teman-teman. Halo Kak Kamila. Yuk yang lain yuk. Ayo. Nah, Ayo siap. tidak apa-apa. Iya nggak apa-apa Kak. Yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Mungkin tapi tidak semuanya ya. Bentar. Oke. Oke, kita mulai ya. 1, Iya. 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Wah, ada yang magnetis doang. Yeay, udah nih. Terima kasih buat Kak Radit dan teman-teman semua yang hadir. Stay safe, stay happy semuanya. Semoga kurang lebihnya Atin mohon maaf. Terima kasih sekali untuk Kak Radit dan juga teman-teman yang udah hadir. Semoga kita next bisa ketemu kayak gini lagi ya teman-teman. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Merci beaucoup. Au revoir. Iya. Bye-bye guys. Terima kasih Kak. Iya. Sama kakak. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Nanti Iya. Terima kasih Kak Radit. Iya, sama-sama. Sama-sama. Bapak lapar nih, belum makan. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, bolehlah. Oke, teman-teman bisa yang mungkin ada acara selanjutnya mungkin bisa live. Terima kasih. Yuk guys, bisa live guys. Diusir sama Kak Kansa. Diusir ya. Enggak guys, enggak. Ini masih mau curhat ini. Yang ada di dalam boleh kok, boleh yang mau curhat dipersilahkan.